tumbal. Biasanya di waktu malam seperti itu keadaannya sepi, tenteram, dingin menusuk telinga dan mata terasa segar. Karena warga desa waktu itu pasti sedang tidur nyenyak, masuk ke alam mimpi masing-masing. Tidak seperti malam itu. Keadaannya mencekam dan menakutkan. Karena prajurit Belanda sudah mulai lagi memasuki desa sambil membuat onar dan keributan. Perempuan pribumi, mau yang cantik, mau yang jelek, mau yang sudah bersuami, terpaksa harus melayani dan menuruti setiap keinginan serdadu Belanda. Tidak ada yang berani melawan atau membangkang. Suaminya diam saja karena takut dihukum. Tapi kalau ada yang berani melawan dan membangkang, nyawa taruhannya. Di luar terdengar suara pimpinan serdadu Belanda yang sedang merampok desa itu berteriak lantang. Ketika terlihat prajuritnya semua sudah berkumpul lagi setelah menjalankan tugas dan menuntaskan nafsu mereka malam itu. Ayo, prajurit, kita pulang ke markas dan bawa semua jarahan kita. Cepat, jalan. Sambil mengacung-acungkan tangan ke atas, lalu naik ke punggung kuda putih. Dalam keadaan seperti itu, muncul seorang warga laki-laki berumur keluar dari dalam rumah. Dia bicara ke seorang serdadu Belanda karena anak gadisnya yang cuma satu-satunya itu mau diculik dibawa pergi, dipaksa dijadikan istrinya. Jangan, Tuan. Jangan ambil anak saya, Tuan. Duh, ini Bapak. Ini Bapak. Kata laki-laki berumur itu sambil tubuhnya sudah berlumuran darah, seperti bekas disiksa sebelumnya oleh serdadu Belanda itu. Bapak, tolong, Bapak. Jeritan minta tolong dari seorang perempuan muda pecah dari balik pintu. Tapi bapaknya hanya bisa merintih sementara serdadu Belanda terus menghajarnya. Diam kau orang bodoh! Mampus kau! Kata serdadu Belanda itu sambil sekejap tangannya mencabut pistol dari sarungnya, lalu langsung dipakai menembak dahi bapak perempuan itu. Pistol yang baru dicabut dari sarungnya langsung ditembakkan ke dahi bapaknya. Terdengar 2 kali bunyinya. Ambruk. Krak, krak, terbatuk. Bapaknya langsung saat itu juga mati oleh serdadu Belanda yang menginginkan anaknya. Dalam keadaan dahi menganga tertembus peluru panas. Melihat itu, perempuan muda itu terus menjerit ketika bapaknya mati karena ditembak dahinya. Lalu dia pingsan. Pimpinan serdadu dan 20 prajurit Belanda terus pergi meninggalkan desa itu sambil tertawa melepas kepuasan. Karena hasilnya lebih banyak malam itu. Harta benda dirampas, nyawa keluarga melayang, dan gadis serta istri yang cantik dinodai kehormatannya. Ada yang diculik dibawa pergi segala macam. Dan memang di zaman itu tidak ada seorang pun warga yang merasa aman dan tenteram hidupnya. Karena hampir setiap malam di setiap desa selalu mengalami dirampok kompeni Belanda. Yang punya sawah dan kebun sudah tidak bisa merasakan lagi hasil panennya. Karena sudah ditentukan oleh kaum penjajah bahwa nanti waktunya harus disetorkan berupa upeti. Demi keamanan desa. Yang punya anak perempuan cantik, yakin sudah tidak akan selamat lagi. Akan jadi korban pelampiasan nafsu kaum penjajah itu. Mau yang jelek, mau yang bersuami, asal cantik pasti akan diganggu sampai didapat. Perempuan muda itu juga begitu. Sama, sudah jadi korban kebiadaban para penjajah, lalu diculik dijadikan istri secara paksa oleh seorang serdadu. Batinnya tidak bisa tenang sehari-hari. Hanya tersiksa dan tersiksa saja oleh perasaan ingin membalas dendam karena bapaknya dibunuh oleh serdadu Belanda yang sekarang jadi suaminya. Tapi dia tetap bingung. Harus bagaimana menjalankan niatnya ingin membalas sakit hati itu. Sudah beberapa tahun dia jadi istri tentara Belanda, belum pernah dilatih memegang senjata sekalipun. Yang ada hanya dapat siksaan dan terus dihina. Karena sekarang dia sedang hamil sudah 7 bulan. Menyebabkan tidak bisa melawan suami sebagaimana mestinya. Tapi pada suatu hari,
ketika dia pergi ke pasar untuk belanja keperluan rumah. Waktu itu di tengah jalan yang sepi tiba-tiba langkahnya berhenti. Karena tiba-tiba dicegat oleh seorang perempuan tua yang datangnya hampir tidak ketahuan. Melompat cepat mendarat lalu berdiri di depannya yang masih kaget. "Siapa kamu?" katanya sambil bibirnya gemetar karena takut. Perempuan tua itu ketika ditanya cepat tersenyum lalu menjawab, "Haha, jangan kaget dan takut. Cantik. Aku bukan orang jahat. Dan kalau penasaran dengan namaku, aku itu terkenal tinggal di Gunung Sembung, lama menyepi dari keramaian." Jawabnya dengan ramah. Dia bertanya lagi, "Emangnya ada maksud apa sampai mencegat saya di sini?" Tanyanya lagi. Dari takut jadi penasaran. Perempuan tua itu tersenyum lagi lalu menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang mengejutkan waktu itu. "Haha, aku memang merasa tertarik hati dengan kandunganmu. Kalau nanti lahir ke dunia, tolong berikan bayi itu padaku. Karena aku butuh murid yang akan mampu menerima semua ilmu dariku." Jawabnya tegas. "Rasanya tidak mungkin. Kamu butuh murid tapi malah mengincar yang masih bayi. Kalau tidak ada maksud lain." Tadinya dia sudah lemah bicaranya. Tapi waktu itu dia terpaksa bicaranya jadi tegas lagi karena dipengaruhi perasaan curiga. "Haha, Neng. Jangan karena aku menginginkan calon murid yang masih bayi. Tapi nanti lihat saja. Bagaimana istimewanya anak itu kalau sudah besar. Aku tahu. Neng itu ingin balas dendam pada suami yang sudah membunuh bapaknya. Neng sebenarnya selama ini hanya terpaksa jadi istri si Tuan Bule. Begitu kan Neng selama ini?" Dia malah balik bertanya. Sementara perempuan itu juga tampak terus melamun diam. Karena bertambah lagi rasa kagetnya karena perempuan tua itu ternyata bisa tahu kehidupannya yang selama ini dipendam di dalam batin. Terlihat sorot matanya jadi layu karena batin yang sedang sengsara. Disusul air mata mengalir di pipi. Tapi tidak lama, dia terdengar lagi bicara pelan. "Kenapa? Kamu bisa tahu jalan cerita hidup saya yang sebenarnya? Tahu dari mana? Padahal kamu selama ini katanya ahli bertapa di Gunung Sembung." Katanya. "Haha, jangan kaget. Walaupun aku sering bertapa di Gunung Sembung tapi bisa tahu kehidupan luar dan kesusahan semua rakyat kecil. Nah sekarang, Neng juga punya kesusahan yang sama dengan yang lain. Dan olehku sudah diberi jalan untuk keluar dari kesusahan itu. Karena itu, sebelum Neng memberi jawaban pasti, aku tidak akan berhenti datang lagi menampakkan diri karena memang bersikeras. Aku mau punya murid dari anak Neng. Karena menurut getaran batin, hanya anak Neng yang akan bisa mengangkat derajatku saat memerdekakan negara ini. Dan membalas sakit hati bapaknya. Begitu, Neng. Yakin yang diucapkan itu?" Dia yakin tidak yakin, percaya tidak percaya pada cerita perempuan tua itu. Tapi hatinya merasa ada benarnya juga kalau anaknya nanti jadi muridnya tentu akan jadi jawara. Karena perempuan tua itu juga kelihatannya seperti jawara. Mulai dari postur dan cara berpakaian. "Kalau aku tidak yakin buat apa bicara begitu, Neng? Tidak guna." Jawabnya singkat. "Oh, ya silakan kalau memang benar begitu. Tunggu saja 3 bulan lagi ya. Kalau benar mau mengangkat murid pada anak saya. Di tempat ini saya tunggu lagi kedatanganmu." "Haha, benar itu. Neng mau menyerahkan anak padaku. Ya silakan saja. Asal benar mau mengangkat murid pada anak saya. Maka nanti kalau anak ini lahir ke dunia, oleh saya akan diserahkan padamu." "Haha, bagus. Nanti akan ditunggu lagi di sini kira-kira waktu 3 bulan atau 4 bulan. Karena aku juga mengerti, setelah melahirkan itu tidak langsung sehat. Butuh waktu istirahat. Tapi tunggu dulu. Aku belum diberitahu. Siapa nama Neng sebenarnya?"